akan menjelaskan bagian-bagian dari bunga. Kebetulan yang saya contohkan kali ini adalah bunga jeruk, karena kebetulan yang ada di depan rumah saya itu ada pohon jeruk ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan langsung bagian bunga ini dari bunga jeruk. Yuk kita simak ada bagian apa saja ya dari bagian-bagian bunga. Kita lihat sahabat hebat, ini namanya tangkai bunga. Yang kedua, ini namanya, yang ini juga, ini namanya kelopak bunga. Kemudian yang ketiga, ini namanya mahkota bunga yang masih kuncup. Kemudian ini mahkota bunga yang sudah mekar. Nah, ini namanya serbuk sari. Kemudian yang ini namanya putik sari. Ayo ulangi ya. Bagian-bagian bunga yang pertama ada tangkai bunga. Yang kedua ada kelopak bunga. Yang ketiga ada mahkota bunga. Yang keempat ada benang sari. Yang kelima ada putik. Nah sahabat hebat, kemudian fungsi dari tangkai bunga ini, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu adalah untuk menopang bunga. Nih, untuk menopang bunga tangkai ini. Supaya apa? Supaya bunganya lebih kuat ya, dan tidak mudah jatuh atau tanggal. Dan fungsi yang kedua sebagai penghubung. Kita lihat tangkai bunga ini sebagai penghubung antara bunga dengan batang pohon jeruk ini. Nah, kemudian naik ke atas yaitu kelopak. Nah, bagian bunga yang kedua itu adalah kelopak bunga. Apa sih fungsi dari kelopak bunga ini? Untuk apa? Ya. Fungsi kelopak bunga ini adalah untuk melindungi bunga, yaitu pada saat bunga masih kuncup seperti ini. Ya, sehingga bunga yang masih kuncup ini terlindungi oleh kelopak bunga. Kemudian kita lanjut pada bagian bunga yang ketiga, yaitu namanya mahkota. Mahkota bunga ini. Nah, mahkota bunga ini adalah bagian bunga yang paling indah, yang paling biasanya orang-orang itu paling suka melihat mahkotanya. Kenapa? Karena sangat menarik, karena biasanya warnanya itu berwarna-warni. Nah, kebetulan kali ini bunga jeruk ini warnanya putih, dan bunga-bunga yang lain banyak loh yang warnanya sangat cantik-cantik sekali. Nah, mengapa sih mahkota ini berwarna-warni? Tujuannya itu adalah menarik serangga. Supaya apa? Supaya serangga tertarik, sehingga pada saat serangga tertarik hingga di salah satu bunga, itu serangga tersebut akan bisa membantu proses penyerbukan bunga. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ya sahabat hebat. Bagian bunga berikutnya tadi sudah tangkai bunga, sudah kelopak, mahkota, sudah kelopak. Kemudian sekarang ada yang namanya benang sari. Nah, benang sari ini adalah sebagai alat kelamin jantan yang menghasilkan sperma. Kemudian bagian dari benang sari ini itu ada yang namanya tangkai sari, ada yang namanya kepala sari, dan serbuk sari. Serbuk sari ini yang seperti bubuk. Serbuk-serbuk inilah yang nantinya akan menempel kepada putik sari. Nah, ini bagian bunga yang terakhir namanya putik sari, yang kita sebut sebagai alat kelamin betina yang mempunyai sel telur ya. Nah, putik sari ini terdiri dari ada kepala putik ini ya, yang bulat-bulat ini kepala putik. Kemudian ada tangkai putik itu yang ini tangkainya, dan ada yang di bawah, bisa lihat di paling bawah ini ya, sahabat hebat, di dalam itu ya, itu namanya bakal buah, itulah bagian-bagian dari putik. Nah, fungsi dari benang sari dan putik sari ini adalah sebagai alat perkembangbiakan bunga itu di sini. Alat yang paling penting itu di sini, karena di sinilah terjadi yang namanya penyerbukan. Penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu meleburnya sel kelamin jantan atau serbuk sari pada sel kelamin betina atau yang dinamakan putik, yaitu serbuk sari ini menempel pada putik, jatuh di atas kepala putik, sehingga terjadi peleburan yang nantinya akan ada bakal buah yang dinamakan zigot, seperti itu. Nah, kemudian untuk pengelompokan bunga berdasarkan jenis kelaminnya, ada yang namanya bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik sari dalam satu bunga. Ya, jadi bunga sempurna itu harus memiliki keduanya. Kemudian
Pengelompokan bunga berdasarkan penyusun bunga, yaitu ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga yang lengkap seperti pada bunga jeruk ini, memiliki kelopak bunga, memiliki mahkota, memiliki serbuk sari, dan memiliki putik sari. Ini contoh bunga yang lain, yaitu bunga mawar. Coba lihat, di sini juga mempunyai kelopak, mempunyai mahkota, juga mempunyai serbuk sari ini ya di dalamnya, dan mempunyai putik. Berarti ini namanya bunga lengkap dan termasuk bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putik sari. Nah, ini adalah contoh bunga yang tidak lengkap seperti bunga buah jeruk tadi ya. Kenapa dinamakan bunga tidak lengkap, bunga pepaya ini? Karena bunga pepaya ini, coba kita lihat, memiliki apa saja. Memiliki kelopak, ada ya kelopak, terus ada mahkota, dan ini ada yang namanya ini putik sari ya. Jadi bunga ini tidak memiliki benang sari. Karena tidak memiliki salah satu bagian dari bunga, dinamakan bunga tidak lengkap. Selain bunga tidak lengkap, bunga pepaya ini juga bunga tidak sempurna. Kenapa? Karena di dalam satu bunga hanya memiliki putik sari, tidak memiliki benang sari. Nah, bunga-bunga pepaya itu ada yang namanya bunga betina, ada bunga jantan. Nah, ini salah satu contoh yang bunga betina. Kenapa? Karena mempunyai putik sari dan bakal buah. Coba lihat di dalam. Nah, itu kan ada calon buah kan, itu namanya bunga betina. Kalau bunga jantan itu adalah lebih ramping, tidak besar kayak gini kayak bunga betina. Bunga jantan itu kayak di sini kebetulan lagi tidak ada sih ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini sih, kecil-kecil kayak gini ya. Biasanya itu yang kayak pentul-pentul kecil-kecil agak ramping. Biasanya yang dimasak oleh ibu-ibu. Kalau ini walaupun pentol kecil, tapi ini bukan bunga jantan sih, ini bunga betina. Karena kita buka, coba kita buka ya. Nah, di dalamnya kan itu, nah ada bakal buah. Kalau ada bakal buah maka itu namanya bunga betina ya. Kebetulan di sini bunga jantannya sudah tanggal ya. Nah, selain bunga yang tidak sempurna, bunga pepaya ini juga bunga tidak lengkap. Kenapa? Karena tidak memiliki serbuk sari. Beda dengan macam-macam penyerbukan. Nah, macam-macam penyerbukan yang pertama itu adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu terjadi apabila serbuk-serbuk sari ini jatuh di atas kepala putik pada dalam satu bunga ini, namanya penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu adalah jatuhnya serbuk sari ini pada kepala putik pada bunga yang berbeda, mungkin dari bunga ini ke bunga yang lainnya, atau bunga yang sudah mekar itu ya, bunga yang lain, namun masih dalam satu pohon atau masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu adalah jatuhnya benang sari atau serbuk sari di atas kepala putik, masih bunga yang sama namun pada pohon yang berbeda. Contohnya ini adalah pohon yang satunya, serbuk sari itu jatuh pada kepala putik pada bunga di pohon jeruk yang satunya, yang sebelah sini. Namun bunganya masih sama, masih satu varietas. Ini contoh penyerbukan secara bastar. Bastar itu ini misalnya sama-sama bunga mawar, ini juga bunga mawar, namun varietasnya beda. Ini bunga mawar warna putih, ini warna kuning, atau mungkin bunga mawar yang satu ini berwarna merah. Maka jika terjadi jatuhnya benang sari di atas kepala putik bunga mawar yang merah ini, dinamakan penyerbukan secara bastar. Ini salah satu, kebetulan alhamdulillah ya, salah satu serangga yang sedang hinggap di bunga yang nantinya akan membantu penyerbukan pada bunga. Serbuk sari akan menempel pada serangga tersebut. Serangga tersebut akan terbang, kemudian akan menempel kepada putik sari seperti itu. Ini
dinamakan bakal buah ini ya, bakal buah dari zigot tadi yang terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina melebur, kemudian terjadi peleburan yang dinamakan penyerbukan, kemudian terjadi pembuahan, terus yang dinamakan bakal buah namanya zigot, kemudian lama-lama menjadi bakal buah yang seperti ini yang nantinya akan menjadi buah. Mana ya, kita cari. Akan menjadi buah seperti ini. Nah, nantinya akan menjadi buah yang besar dan semakin besar. Ini contohnya seperti itu. Nah, ini juga yang namanya bakal buah ini yang sudah lumayan agak terlihat sekali ya. Kemudian lama-lama akan menjadi buah kecil, kemudian agak besar. Nah, seperti ini nantinya akan menjadi buah.